Tahun Baru Masehi atau sambut ridho Allah, yang insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Hilmi Firdausi, yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Namun sebelum acara tausiah oleh Ustaz Hilmi Firdausi dimulai, izinkan kami dari DKM Asyakirin sekaligus panitia pelaksana kajian ilmiah kajian uluhan ini memberikan informasi seputar rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, kemudian akan ada sambutan dari Ketua DKM Masjid Syakirin, dan juga nanti akan ada sambutan dari kedua. Kemudian sesi selanjutnya ialah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hilmi Firdausi. Kemudian nanti akan ada penggalangan dana untuk korban erupsi Gunung Semeru. Karena itu bagi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, siapkan infak dan sedekah yang terbaik untuk hari ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 perumpamaan orang-orang yang berinfak jalan Allah seperti benih yang akan berbuah menjadi sampai berbuah 100 bulir. Allah akan berkendakan kepada yang mereka Allah Maha Luas Karunia. Untuk itu, mari kita manfaatkan momen ini untuk berikan donasi terbaik kita. Akhir. Kemudian aktivitas beliau sehari-hari ialah sebagai dai dan juga sebagai penulis. Bahkan kalau kita sering melihat TV, salah satu TV di nasional, yaitu TV One, dan acara Damai Indonesiaku, beliau sering kali kita lihat menyampaikan materi dan tausiah di TV nasional tersebut. Ada yang unik dari sisi profil beliau, yakni ternyata beliau ialah salah satu anggota BTS. BTS mau BTS ya? BTS yang banyak digandrungi oleh ini ya, di golongan milenial saat ini ya. Jadi gak usah jauh-jauh mencari personel BTS, gak usah ke Korea. Cukup di Bekasi udah ketemu. Tapi BTS-nya bukan BTS K-pop, ibu dan bapak, tetapi bos tukang somai. Ini saya kutip loh Pak ya. Saya kutip dari berita. Jadi BTS-nya itu adalah bos tukang somai. Jadi gak usah jauh-jauh dari ke Korea, gitu kan. Kemudian orang-orang BTS itu di Bekasi sudah ada. Baik, tidak perlu lama-lama, langsung saja kepada Ustaz Hilmi Firdausi untuk menyampaikan tausiah dengan tema Sambut Tahun Baru Masehi atau Sambut Ridho Allah. Waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini BTS, Babang Tukang Somai. Itu ngutip dari media, memang itu kerjaan media gitu ya, suka bombastis ya. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua DKM Ustaz Syakirin, segenap pengurus, Bapak Ibu sekalian jamaah yang banyakkan mama ya hari ini ya. Akhir zaman Pak, ya banyakkan ibu-ibu, di mana-mana pengajian begini Pak, ibu-ibu yang banyak, bapak-bapaknya udah pada pinter Bu. Ya Pak ya. Masya Allah, ibu-ibunya wah seneng ngaji kayak gini biasa ya. Apalagi yang mau datang opa-opa Korea, wah ramai ibu-ibu. Alhamdulillah, Masya Allah.
Saya sempat lupa. Saya katanya pernah di sini 2018 tadi kasih info. Oh iya pernah di sini ya. Ternyata saya dulu ya sebelum pandemi 2018. Asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Masya Allah. Semoga Allah golongkan kita sebagai orang yang senantiasa bersyukur. Walaupun hari ini mungkin ada yang sakit, ada yang pekerjaannya ada yang dipecat dari pekerjaannya, ada yang dagangannya rugi, segala macam masalah yang menghampiri kita. Semoga kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin. Karena kata Nabi SAW, ajaban lil amril mu'min, sungguh ajib urusan orang beriman. Ajib itu apa Pak? Istimewa. Kalau ada orang ajib, istimewa. Kalau bahasanya tukul apa? Amazing katanya. Luar biasa, istimewa gitu ya. Ajaban lil amril mu'min, sungguh ajib urusan orang beriman. Kata Rasul, inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya tuh baik bagi dia Pak, orang beriman. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak didapati kecuali hanya orang beriman Pak. In asobathu sarra syakara. Dapat kebahagiaan, kenikmatan, dapat rezeki, ibu-ibu dapat duit dari suaminya banyak gitu ya, dapat perhiasan segala macam, bapak diangkat jabatannya, yang jomblo dapat jodoh begitu ya, masya Allah, semuanya kebaikan-kebaikan, dia bersyukur, syakara fakana khairullah, itu baik baginya. Sebaliknya, wa in asobathu darra, dapat musibah, dapat ujian, sakit, ada bencana alam, pandemi ini, semuanya yang tidak mengenakan hati kita, sobaro, bersabar. Fakana khairullah, maka itu pun baik bagi dia. Ya, jadi orang beriman itu semua perkara dalam kehidupannya itu baik Bu. Mau dapat anugerah, dapat musibah, dua-duanya baik. Mau kaya, mau miskin, dua-duanya baik. Nah, kita percaya itu ya Bu ya. Kaya, miskin sama aja. Dua-duanya ujian bukan Bu? Ujian. Bapak betul ya? Kaya ujian, miskin ujian. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kalau dua-duanya ujian, Bapak Ibu milih diuji pakai yang mana? Yang kaya apa yang miskin? Gak usah dijawab, udah tahu saya jawabannya. Betulkah apa yang saya kira itu? Betul ya? Ibu-ibu coba yang banyak hadir nih. Mau diuji dengan kekayaan apa kemiskinan? Bapak jangan ditanya, pasti kekayaan. Buat apa kerja capek-capek kalau buat kaya, begitu kan? Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu bahwa kaya dan miskin itu ujian, seharusnya sama menyikapinya. Bahkan orang Bapak Ibu sekalian itu banyak yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Betul ya Bu ya? Emang bener katanya. Orang banyak yang gagal diuji dengan kekayaan. Ketika dia miskin Pak, hidupnya prihatin, pas-pasan, masya Allah, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Tiap hari ketemu sama istri Pak, tiap hari ketemu sama istri, di dapur ketemu, di kamar ketemu, ya rumahnya segitu-segitu doang gitu ya. Lu lagi ketemunya gitu ya. RSSSS, rumah sangat sederhana, sampai selonjor saja susah. Ya ketemunya dia lagi. Tiap hari ketemu begitu ya. Kagak ada kerjaan begitu ya. Hidupnya ya prihatin, makan sepiring berdua, bukan romantis Bu, nggak beli sebiang berdua gitu ya. Ya kayak begitu. Tapi di sela-sela keprihatinannya masih mereka bahagia. Malam-malam bangun pakai mulai tahajud Bu, masya Allah. Ya rumah sepetak tapi tahajud Pak. Dibangunkan istrinya dengan yang sangat romantis seperti yang diperintahkan Rasul Pak, dipercikkan Pak ya. Jadi Bapak kalau mau bangunin bini Pak tahajud Pak, percikin pakai air. Das, itu sunnah. Beda sama bini Bapak, saya tahu bini Bapak mah kebluk. Tahu kebluk Pak Bu? Orang Bekasi kan kebluk biasanya ya. Nah itu jangan dikempret Pak, siram pakai gayung. Nah gitu ya. Kalau nggak bisa mandiin sekalian gitu. Dibangunkan tahajud malam-malam, romantis Pak. Ya. Dalam keprihatinan masih ada ketakwaan di situ. Berdoa ya Allah kata istrinya, berikanlah rezeki yang luas, yang banyak untuk suami saya ya Allah. Allah dengarkan doanya Pak. Dikabulin tuh doa istrinya gara-gara doa istri Bu. Ya tahajud duha itu penting Bu buat doain suami. Dikabulin, suaminya naik jabatan. Wah dari orang biasa jadi orang luar biasa. Gaji gede, duit banyak, kaya dia. Miskin jadi kaya.
Dua-duanya ujian. Ketika miskin dia selamat, Pak. Rumah tangganya sakinah, masih takwa, harmonis. Miskin, pas kaya tuh harusnya kan lebih enak, Bu. Harusnya ya, Bu ya. Logikanya lagi miskin aja enak, harusnya lagi kaya juga enak. Ternyata mereka gagal, Bu. Ketika diuji dengan kekayaan. Kalau pas miskin, Pak, suaminya masih pejabat pegawai rendahan lah gitu ya. Kata istrinya ketika mau pamitan, papa. Ya, walaupun miskin manggil papa, gak apa-apa. Ya papa bukan orang kaya doang, kenapa sih? Sewot amat, tinggal panggil papa doang. Walaupun digubuk pakai papa. Pokoknya mama nggak ridho. Kalau papa pulang ke rumah bawa rezeki yang haram. Mama lebih rela lapar dibanding papa bawa rezeki yang haram. Semangat bekerja ya Pak ya. I love you. Wah, gitu. Kata istri, walaupun orang miskin. Emang kenapa orang romantis ya? Kagak ada yang larang, mau miskin nggak apa-apa. Suaminya kan semangat, Masya Allah, didoakan sama istri, disemangati sama istri. Walaupun prihatin, seneng Pak. Di motor, dia seneng bahagia. Istrinya melepas dengan doa. Langsung sholat duha istrinya kan ya. Ketika miskin, pas doanya dikabulkan, suaminya banyak duit, jabatannya naik, mulai dah. Yang tadinya tiap hari ketemu, karena rumahnya sepetak, mulai sekarang susah di rumah. Jarang di rumah, ya. Kerjaannya kemana-mana dia, keluar daerah, keluar negeri. Nggak bareng lagi sama bininya, sama sekretarisnya sekarang. Nah lo, emang enak, gitu ya. Istrinya tadinya tiap hari ketemu sama bosen, sekarang nggak pernah ketemu. Walaupun dicukupi duitnya, dikasih uang belanja gede. Kalau kemarin biasanya cuma 100.000 seminggu, sekarang 100 juta seminggu. Habisin nggak? Begitu kata suaminya. Pokoknya harus habis 100 juta. Oh, Bu. Harusnya kan lebih bahagia logikanya. Tapi ternyata nggak bahagia, Bu. Kagak pernah ada suaminya. Disiapin mobil plus supirnya. Jadi ibu-ibu yang tadinya miskin tiba-tiba kaya, mendadak begitu, bingung tuh ngabisin duit. Gimana nih? Gue biar 100.000 seminggu cukup, 100 juta ibu bingung loh, Bu. Coba, Bu, habisin 100 juta seminggu, ibu bingung. Karena nggak pernah megang uang segitu. Akhirnya dia ikut arisan sama teman-teman yang kaya-kaya. Yang namanya arisan sosialita. Apa itu? Sosialita. Kalau sosialita mah nggak apa-apa, tapi jangan sampai sok. Jangan gara-gara ikut arisan sosialita jadinya sosialita. Kalau ibu kaya mah takdir ya nggak apa-apa, jangan ngiri Bu. Tapi ketika sudah kaya sombong sok. Nah ini yang nggak boleh. Ya, ikut arisan ya. Suaminya yang tadinya istrinya paling cantik di dunia kagak ngepikir untuk yang aneh-aneh lah, kagak punya duit. Bu, laki mah kalau nggak punya duit Bu anteng. Serius saya. Iya Pak tuh ketawa semua ketawa. Kalau punya duit itu kadang-kadang bahaya. Makanya doain miskin aja Bu. Supaya nggak macem-macem. Masya Allah. Ya. Dulu istrinya paling cantik di dunia, kagak mikir apa-apa, jabatan rendah. Siapa gue gitu ya. Kagak berani ngecengin cewek cakep. Nah sekarang punya duit banyak. Yang tadinya bininya paling cantik di dunia, sekarang gampang dia ketemu di kantor resepsionis cantik. Sekretarisnya di kantor seuangan bareng dia cantik. Ya namanya yang bukan mahram mah pasti lebih cantik biasanya. Ya akhirnya terjadilah affair, perselingkuhan. Istrinya yang ditinggalin sama suaminya nggak mau kalah, nggak pernah ketemu sama suaminya. Dulu sang suami paling ganteng di dunia Pak. Sekarang supir pribadi lebih ganteng dibanding suami. Hancur semuanya, lakinya ngaco, suami bininya ngaco, udah hancur semua. Ternyata diuji dengan kekayaan, gagal mereka. Setelah cerita ini saya sampaikan, saya kembali bertanya sama Bapak Ibu semua, mau diuji sama kaya apa miskin? Tetap angger gitu ya, tetap pasti nggak berubah. Itu kan orang lain Pak Ustadz, saya mah enggak kayak begitu. Ya dah, saya aminin, saya doakan semoga di sini semua jadi orang kaya yang bahagia, yang kekayaannya digunakan untuk jihad fisabilillah, amin. Sumbang yang banyak buat Semeru, buat Palestina semua, begitu. Kaya kalau kayak begitu mah kagak apa-apa. Kaya buat manfaat nggak apa-apa. Kalau kaya buat pelit, buat selingkuh, naudzubillah. Bu ya. Kaya kalau mau dibagi-bagi mah, saya doain semua konglomerat semua, amin. Begitu. Ntar kita buktikan nih kerencengannya banyak apa enggak ntar ya.
Ya panitia kedua, saya buktikan hari ini. Bukan buat saya duitnya bu, naudzubillah min dzalik, bukan buat orang, buat saudara kita Semeru, gitu ya. Udah ya itu intermezzo aja ya, baru prol, masya Allah. Tema kita hari ini, saya mau orang begini ya Pak, suka heureuy ya Pak ya, suka bercanda, jadi mohon maaf ya, jangan serius sama saya Bu. Ya, saya banyakkan bercandanya. Sambut tahun baru Masehi atau sambut ridha Allah ya Bu. Kalau orang udah ngaji mah Pak Bu, kagak ada tahun baru Masehi, ya itu mah 1 Januari udah tanggalan biasa aja begitu. Tapi kadang-kadang kan kita latah Bu ya Bu ya. Latah tuh emak-emaknya latah, anak muda kita juga latah. Ya. Kita kalau masuk ke mall sekarang Bu nih, Ibu kalau Ibu masuk ke mall di Bekasi, apa sih mall paling gede? Sumarekon ya? Sumarekon. Mall di mana juga deh. Kita bukan kaya di Indonesia, Bu. Bukan kaya di negara muslim. Kita kaya di negara luar. Masuk ada pohon Natal gede bener. Gitu, lagu-lagu kidung ya Allah, udah nggak kayak di Indonesia. Dan celakanya tuh banyak orang yang menikmati. Sebagian besar adalah orang Islam. Latah Bu. Ya, para pegawainya pada pakai baju sinterklas gitu ya, pada pakai topi gitu segala macam. Gitu. Gitu. Pada latah, jangan Bu. Kata Rasul gini Bapak Ibu sekalian. La tattabi'unna sanadal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu min zuhri dabbin lattaba'tumuhum. Kata Rasul gini, sungguh engkau akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, ya, dan sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak pun, kalian akan ikut ke dalamnya. Qulna ya Rasulullah Yahudi wan Nasara, qala faman. Sahabat bertanya ya Rasulullah, apakah orang-orang sebelum kami itu orang Yahudi dan Nasara? Kata Rasul, siapa lagi? Tuh, kata Rasul 14,5 abad yang lalu, sungguh nanti ada umatku yang di akhir zaman itu akan mengikuti orang-orang sebelum kita. Sampai kalau mereka nyebur ke lubang biawak, kita ngikut. Jadi kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kita, Yahudi dan Nasara itu maksudnya akan kita ikuti pelan-pelan. Kita kan nggak ngerasa merayakan libur akhir tahun ini, itu kan biasa Pak Ustadz. Ibu tahu nggak sih 1 Januari itu tahun apa sih Bu? Ngerti juga kagak Bapak Ibu ya. Kita kadang-kadang baca nih sejarahnya itu bukan tahun baru kita Bu. Ya, gitu ya. Itu kalau saya bahas juga panjang sebenarnya. Itu yang menetapkan itu Kaisar Julius Caesar 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Sebagian lain menjadikan 1 Januari sebagai ritual penyembahan dewa matahari. Ya, itu banyak ritual-ritual, ada yang ritual membunyikan lonceng, ya, ada yang menyalakan kembang api. Itu bagian dari ritual juga Bu. Emang Ibu senang tuh kalau rame tahun baru kembang api. Emang apa itu kembang apinya? Itu ritual penyembahan dewa api, agama Majusi. Gitu ya. Itu kita harus tahu Bu. Jadi minimal anak kita kagak ikut-ikutan. Kalau ngelihat doang mah ya lihat lah, nggak apa-apa dah. Yang penting jangan ikut-ikutan. Dan udahlah kita mah biasa aja, nggak usah ada apa-apa. 1 Januari besok tanggal merah libur, asik udah begitu aja. Jangan pakai harus 5, 4, 3, 2, 1, hore gitu. Kagak lah, apaan sih itu? Ya pakai countdown segala gitu ya. Kayak orang main tinju KO aja dihitung 5, 4. Enggak gitu. Udah biasa aja ya. Kalau mau diisi dengan acara ya boleh dah, anak-anak muda saya entar tanggal 31 pada 3 acara saya Pak. Barengan merepet semua itu. Maunya malam Ustaz. Kenapa harus malam sih? Itu kan momen. Ya udah nggak apa-apa. Daripada lu pada di jalan, yang mendingan saya ke masjid gitu kan. Ya. Ada 3 acara saya malam itu Pak. Muhasabah semua acaranya. Masa ya nggak apa-apa deh. Kita berikan alternatif. Jangan sampai kita nggak kasih acara, mereka kita larang. Ya, daripada mereka ke jalan, jalan kembang api, ke mall, mendingan ke masjid. Pada ngaji, qiyamul lail, muhasabah nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, itu silahkan saja. Walaupun ada sebagian orang bilang itu katanya bid'ah. Enggak, menurut saya bukan bid'ah. Kita memberikan alternatif pilihan untuk anak-anak muda kita supaya enggak bermaksiat. Itu tujuannya. Ya, ngaji di sini, zikir di sini, muhasabah di sini. Begitu. Jadi ibu, bapak mah ibu udah tua gini ngapain sih latah Bu? Udah nggak usah. Pokoknya kalau pas akhir tahun, mau Natal, mau tahun baru gitu, ibu-ibu menikmati diskonnya aja udah akhir tahun. Tadi saya dapat DM pertanyaan, Ustaz,
bolehkah kita membeli baju? Ibu-ibu tanya tuh, dengan diskon Natal katanya. Kagak apa-apa itu mah, bukan Natalnya, diskonnya mah ambil aja. Bukan gara-gara ambil diskon Natal kita jadi orang Kristen, enggak. Itu kan muamalah masa dunia, nggak masalah gitu ya. Jadi udahlah, jangan latah gitu ya. Dan apa sih yang harus kita perbaiki nih awal tahun besok nih ya? Walaupun kita siklusnya kan bukan Masehi ya. Masehi itu pakai matahari, Bu. Kalau kita kan Komariah pakai bulan ya. Tahun baru kita tahun baru Hijriah. Tapi oke lah, kita 2022 tahun kalender kita nih mau ngapain aja nih harus kita benahin itu kan. Kalau masuk tahun baru ada hal-hal yang harus kita perbaiki, ada hal-hal yang harus kita hilangkan, kita buang ya. Namanya introspeksi, kalau bahasa agamanya muhasabah. Kata Khalifah Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Begitu. Hisablah dirimu sebelum engkau nanti dihisab di akhirat. Ibu-ibu sekalian, nanti kita akan mengalami sebuah fase namanya yaumil hisab. Bapak Ibu, nanti kalau kita mati masuk namanya ke alam kubur. Alam kubur atau alam barzah. Berapa tahun di alam kubur kita, Bu? Bapak Ibu tahu? Nggak tahu. Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 10 tahun, bisa 1000 tahun, bisa 10.000 tahun, kita nggak tahu. Orang yang mati zaman Nabi Isa sampai sekarang ribuan tahun, belum kiamat-kiamat. Berarti artinya dia dikubur itu ya ribuan tahun. Kita kalau meninggal dunia besok kiamat, berarti cuma sehari kita di alam kubur. Gitu ya. Alam barzah, alam kubur. Utsman bin Affan, Bu, pernah melewati kuburan dan beliau menangis, terseduh-seduh menangis ya. Ada sahabat bertanya, "Wahai Utsman, kenapa setiap kami menyaksikan engkau melewati kubur, engkau menangis terseduh-seduh begitu? Ada apa gerangan?" Kata Utsman, "Aku teringat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah, kubur adalah gambaran kita di akhirat. Ketika kita mendapati kenikmatan di alam kubur kita terang, kubur kita lapang, insya Allah di akhiratnya kita akan lebih mudah. Namun kalau sudah dikubur dapat siksa, dihimpit, digetokin mapalu sama malaikat, ya, kedepannya di akhirat jauh lebih dahsyat dan lebih berat. Jadi kubur itu gambaran tentang akhirat kita. Rasul kan pernah menanamkan batang kelapa kepada sebuah kuburan dan batang kelapa basah kepada sebuah kuburan. Katanya ini untuk menolong orang yang dalam, mereka sedang disiksa gara-gara apa? Gara-gara pipis nggak bersih. Ya, gara-gara habis pipis nggak bersih, disiksa di alam kubur. Gitu. Jadi alam kubur itu pertaruhan kita. Alam kubur dibangkitkan, namanya yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Dikumpulin, Bu, semua dari manusia pertama sampai manusia terakhir dari kiamat nanti. Semua dikumpulin, Bu, telanjang, Bu, semua. Kagak ada yang pakai baju. Jangan mikir apa-apa deh. Ya nggak sempat mikir apa-apa. Ya. Seorang bapak nggak mikir ibunya, nggak mikir anaknya, anak nggak mikir orang tuanya, semua nggak pikir suami, nggak mikir istri, istri nggak mikir suami. Kalau jomblo apalagi nggak ada yang mikirin, gitu ya. Nggak, semuanya sibuk memikirkan dirinya bagaimana supaya dia selamat hari itu. Panik semua. Matahari jaraknya nggak jauh dari tubuh kita. Ada orang terendam dengan keringatnya sampai semata kaki, sampai sebetis, sampai sepaha, sampai sepusar, sampai sepundak. Ada yang kelelepuk, ada yang tenggelam. Tergantung amal soleh. Padang mahsyar, giliran yaumil hisab, yaumil mizan, ditimbang-timbang. Banyakan mana pahalanya apa dosa? Baru nyebrangin sirat tuh. Ada yang nyebrang sambil terbang, kayak Superman gitu ya, cepet, amalannya udah dahsyat banget. Ada yang berlari kencang, ada yang jalan dengan cepat, ada yang jalan lambat, ada yang merangkak, yang tergopoh-gopoh, ada yang nyebur ke dalam. Itu, Bu, masih panjang. Nah, gimana caranya supaya kita selamat di hari-hari itu? Ini pertanyaannya, Bu. Jadi setiap mau masuk tahun baru kita hisab, Bu, muhasabah, Bu. Kalau mati mah kita pasti ya, Bu ya. Betul ya, Bu ya? Semua orang pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Pasti, Bu. Pasti bakal mati. Bapak mati, saya mati, ibu mati. Semua pasti mati. Jangan takut, Bu. Yang ditakutkan cukup apa enggak bekalnya, itu aja. Ibu, saya tanya, sudah siap mati? Saya tanya, Bu, siap mati enggak? Nggak kompak. Bapak siap mati enggak? Siap.
Keren. Siap hari ini Pak? Oh siap. Pak DKM siap hari ini. Siap digantiin ya. Ibu siap mati hari ini? Belum. Memang kalau ada pertanyaan siap apa enggak, ya bingung kita. Bingung jawabannya, siap apa enggak ya? Kita kan enggak yakin. Jangan-jangan amal saya selama ini enggak diterima semua. Salat saya enggak diterima semua. Sedekah saya enggak ada yang diterima. Dosa saya banyak. Membuat kita was-was sampai selevel Imam Tirmizi, Bu. Imam Tirmizi tahu, Bu? Imam Tirmizi tahu? Tahu nggak? Kenal nggak? Nah, tahu namanya. Jangan sampai bilang, oh saya kenal sama dia. Kenalan di mana? Di galaksi, nggak ada. Beliau itu seorang perawi hadis, hafal Quran sejak kecil, hafal ratusan ribu hadis, Pak. Sampai sekarang Sunan Tirmizi itu masih dipakai rujukan. Sampai sekarang pahalanya kebayangkan ngalir jutaan orang pakai kitabnya beliau. Tahu nggak beliau, Bu, sebelum meninggal ngapain? Matanya buta, Masya Allah. Matanya buta gara-gara kebanyakan menangis. Kenapa kebanyakan menangis? Karena takut mati nggak bawa bekal apa-apa. Ya Allah. Selevel Imam Tirmizi nangis ketakutan mau meninggal gara-gara khawatir bekalnya nggak cukup. Padahal dia hafal Quran, ratusan ribu hadis, menulis banyak kitab, luar biasa solehnya, manfaatnya luar biasa, tapi masih kayak begitu, Bu. Nah, kita di mana levelnya nih? Ibu hafal Quran? Wih, nggak ada yang ngaku, Pak. Biasanya kalau diem tuh iya kali gitu ya, Bu ya. Jawaban. Ibu hafal ya, Masya Allah. Hafal ya, Bu? Amin. Amin. Mau jadi penghafal Quran nggak? Mau nggak? Udah ngapain aja usahanya? Belum, Ustaz. Cita-cita penghafal Quran, ikhtiar 0. Gitu ya. Kita Quran kagak hafal. Hadis hafal ya, paling dihitung jari, Bu. Hadis apa, Bu? Mau tidur, bismillahirrahmanirrahim ya. Doa mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina atau bismillahirrahmanirrahim. Apalagi? Doa berhubungan suami istri apa? Apal pasti gitu ya. Ya berapa biji hadisnya, Pak, Ibu sekalian. Quran yang nggak hafal, hadisnya nggak hafal, amalnya masih nggak bener, kadang-kadang nggak khusyuk sholatnya. Betul, Bu? Sedekahnya kadang-kadang kagak ikhlas, tapi kita masih ketawa tiap hari seakan-akan kita sudah siap matinya. Nah, yang harus kita lakukan hari ini ketika menyambut sebuah awal tahun adalah menghisap diri kita. Apa sih yang harus dihisap, dihitung-hitung nih? Kalau perusahaan, Bu, tiap tahun pasti ada namanya evaluasi ya, Bu ya. Evaluasi tuh setahun. Dilihat untungnya berapa, ruginya berapa. Dianalisa, SWOT. Ya, tahu SWOT apa? Bukan SEWOT ya, SWOT. Ya, strength, ya, weakness, opportunity gitu ya. Jadi melihat dari segala macam aspek. Bagaimana perusahaan kita untung apa enggak ruginya? Untung apa enggak operasionalnya? Begitupun manusia, Bu, harus dilihat kita ini setahun kemarin untung apa enggak, rugi apa enggak, artinya apa pahalanya gede apa enggak, apa banyakan dosanya, begitu dihitung-hitung, Bu. Bahkan para sahabat tuh enggak setahun, Bu, menghisapnya, Bu, tiap hari. Ibu muhasabah tiap hari deh, Bu. Ntar mau tidur Ibu muhasabah, ngitung-ngitung. Hari ini kira-kira saya banyakan dosa, banyakan pahala. Ibu bangun tidur, insya Allah pahala. Baca doakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa pahala 1. Ya, bangun. Ibu kalau bangun tidur pertama ngapain, Bu? Ke toilet ya, Bu ya. Ngapain? Pipis. Habis itu tidur lagi. Ya, ke toilet, ya, wudu gitu kan. Ya, sholat itu semua kebaikan sampai jam 6 pagi kebaikan semua isinya. Baru jam 6 mulailah dosa yang pertama. Apa? Ngomel-ngomel. Woi, bangun. Dasar anak malas. Suami bapak bangun, Pak. Oh, segala macam keluar tuh kata-kata ya. Ngebanguni isi rumah di jam 6. Ya. Wah, itu ibu-ibu tuh jam 6 sampai jam 7 tuh periode yang paling krusial, Pak. Wah, itu segala macam udah pontang-panting, Pak ya. Nyiapin segala macam ya. Sarapan lah, baju anak lah, baju suami segala macam, sampai nganterin bocah tuh sampai ke sekolah jam 8 baru gitu ya, Bu ya. Selesai. Ya, gitu ya, Bu ya. Itu ya baru me time, nonton sinetron gitu tuh. Baru me time, Pak. Ibu jam 6 sampai jam 8 tuh krusial, Pak. Kalau Bapak mah kan santai sambil siul-siul, kawan mandi lama begitu ya. Makan santai, dadah, assalamualaikum, santai kita mah, Pak.
Bini kita Pak 2 jam tuh Pak kalang kabut. Bu, kalang kabut yang 2 jam itu kalau ibu nggak ngomel pahalanya gede banget Bu. Tapi kalau ibu sambil nyap-nyap, nah itu dia kerja iya nyap-nyap iya. So, dasar lagi goreng nasi goreng Bu gitu. Dasar suami saya ini malas bener. Aduh, si kakak ini ya Allah kok nggak gitu, jangan begitu Bu. Udah nikmatin aja, ya. Udah capek masak nasi goreng Bu. Pagi-pagi ibu ke warung beli bahan nasi goreng. Suaminya, Pak, sarapan dulu. Kata suami, aduh mah buru-buru mah ya, mohon maaf ya, mau rapat nih tinggal deh. Ibu kesel nggak Bu? Kalau ibu masak dari pagi, makanannya nggak dimakan sama suami, kesel nggak? Kesel banget. Kira-kira bagus nggak kalau kesel begitu? Kagak bagus. Perjuangan ibu masak nasi goreng gara-gara kesel itu Bu, jadi nggak ada nilainya Bu. Ngapain sih kesel Bu? Ya mau dia makan, alhamdulillah. Nggak dimakan ya ibu tinggal makan, selesai urusan. Lah, iya Pak. Dia buat nasi goreng, niat buat suami, buat anak, pahala nggak Pak? Pahala Bu. Ibu niatnya ngerjainnya udah pahala, jangan digugurkan dengan nyap-nyapnya itu. Ya Bu ya, ibu mah masak asik aja Bu. Saya sudah melakukan kewajiban saya karena Allah pahala. Mau dia makan ya enggak, kagak apa-apa. Ibu tinggal makan atau bawa ke majelis taklim, bagi-bagi sama temennya, pahala lagi Bu. Ya, biasakan kita merubah mindset kita Pak Ibu sekalian ya. Ya, udah nikmatin aja semua untuk Allah. Ketika sang suami nggak makan nggak apa-apa, jangan dasar suami nggak tahu diri, nggak punya hati, sakit di sini loh Mas. Jangan begitu. Biasa aja Bu, kagak dimakan ibu makan, kenapa sih? Gitu ya, gitu ya Bu ya. Kalau ada suami ngapa-ngapain Bu, dibawa santuy Bu, kayak anak zaman now Bu, santuy aja. Pokoknya saya udah ngelayanin suami saya, dia mau terima dia mau enggak bukan urusan saya. Karena saya melayani suami saya, ini kewajiban Allah buat saya. Ada cerita Bu, bagus banget nih, cerita keren banget. Ada sepasang suami istri, suaminya buta Pak. Suaminya buta nggak bisa ngelihat. Istrinya orang cantik, Masya Allah luar biasa. Tiap hari tetangganya ngelihat itu sang istri dandan, wangi, rumahnya rapi, semuanya bagus terlihat, harmonis semuanya. Pokoknya bersih banget rumahnya, semua tertata dengan rapi. Dia bingung nih, akhirnya nanya, Jeng, maaf ya Jeng, maaf ya. Kenapa? Ini kan mohon maaf, saya suami rumah Jeng tuh rapi, bersih, Jeng juga tampil cantik segala macam. Mohon maaf ya, kan suami Jeng mohon maaf ya, kan buta. Kan dia nggak ngelihat. Ini rumah mau berantakan, Jeng mau berantakan, lah kan dia kagak ngelihat. Itu kata emak-emak. Iya kan? Oh kagak ngelihat orang buta. Ketawa tuh si istrinya. Lah, saya mah kayak begini, saya dandan cantik, rumah saya tata dengan rapi, bukan buat suami saya, buat Allah. Allah nyuruh saya jadi istri yang taat sama suami. Ini karena Allah, suami saya nggak ngelihat, bukan urusan saya. Karena saya melakukan ini kan Allah suruh saya jadi istri yang baik buat suami saya. Gitu ya Bu? Ya, betul nggak Bu? Masya Allah, takbir. Gitu Bu, jadi bini mah Bu, bodoh amat suami nggak terima. Saya sudah melakukan kewajiban saya. Kewajiban saya itu melayani suami dengan baik. Suami nggak terima kasih, nggak apa, biarin. Kadang-kadang kan gitu kan dimasakin, suami terima kasih nggak dicela ya. Ibu. Ya, emang kadang kagak bisa masak aja situ gitu. Tapi Bapak juga jujur-jujur amat sih Pak. Ada bohong yang boleh ya Pak ya nih ya. Ada bohong yang boleh. Salah satu ada bohong untuk menyenangkan pasangan itu boleh hukumnya. Bapak kan tahu bini nggak bisa masak Pak. Dan Bapak kan masak ya. Udah kalau masak dia agak-agak overdosis gak apa-apa lah Pak. Bapak tahu nih bini kagak bisa dipaksa masak juga, ya udah terima aja. Pas lagi makan bareng gitu dicobain kan, Masya Allah mah, Papa seumur hidup mah nggak pernah nyicipi masakan kayak begini mah, nggak pernah, Masya Allah. Asin banget maksudnya. Tapi kan bahasanya nggak jujur, nggak, ya asin amat sih, nggak begitu juga. Dikemas lah antum, Masya Allah mah luar biasa mah. Gak pernah saya kayak gini makan beneran serius ya emang. Emang seenak apa sih Pak? Ya Allah Pak, nah biar dia komentar sendiri kan. Ente kagak usah nyela, begitu caranya ya. Menghargai pasangan, boleh bohong, ya boleh bohong. Pas ngeliat istri, ya Allah lah istriku makin cantik ya.
Kalau dari jauh udah kelihatan sekarang. Ngerti? Artinya apa itu? Bapak lama mikir ya. Itu menyindir dikit. Artinya apa? Istriku tuh tambah bahagia. Tambah bahagia Pak. Jangan bilang tambah gemuk, marah dia. Tambah bahagia. Pentinglah itu seni berkomunikasi dalam rumah tangga supaya nggak cekcok mulu. Ini kan kadang-kadang jujur teing kita mah Bu. Bilang apa adanya. Nah itu yang mengganggu perasaan perempuan Pak kadang-kadang Pak. Iya Pak ya. Jadi Bapak pinter-pinter bokis dikit Pak, atau bokis nggak? Buat suami, buat istri menyenangkan. Ya memuji walaupun nggak pantas dipuji, puji aja begitu ya. Jangan orang lain dipuji, Bapak banding-bandingin bini sama mah. Contoh tuh mah teman papa di kantor mah ya Allah mah kinclong, cantik, wangi, mama kenapa nggak kayak begitu? Jangan dibanding-bandingin. Ya, Bapak kalau mau kayak mah di TV tuh mah cakep banget artis mah. Ya Bapak harus sediain duit nih mama rawatan. Begitu caranya. Nih buat beli alat make up begitu lah. Ini kan bapaknya pelit. Istri harus cantik kayak artis di TV, di YouTube. Tapi kagak mau keluar duit buat perawatan, ya sama aja Pak. Begitu ya Bu ya. Kata papanya udah lah nggak usah perawatan, wudu aja wudu. Modal air seember gitu. Ya Allah Pak, pelit amat Pak gitu ya. Ibu juga Bu, mohon maaf Bu ya, kita sama-sama hisab ya Bu ya. Kenapa banyak suami itu, mohon maaf ya, ada selingkuh di luar, ada apa? Dan nggak salah suaminya semua Pak. Walaupun Bapak memang dominan salahnya begitu ya. Tapi sebahagian juga ada salahnya ibu loh Bu. Serius Bu, kata Rasulullah begini. Wahai laki-laki, ketika engkau mendapati seseorang di luar sana yang membangkitkan hasratmu, maka datangilah istrimu. Terdapat hal yang sama di situ, plus pahalanya, sedekah dan barokah. Begitu Bu. Jadi Bapak laki-laki nih, kalau misalkan mohon maaf ya, syahwatnya naik di luar sana habis ngeliat, Bu, suami ibu tuh godanya banyak Bu. Keluar rumah, di jalan ketemu yang kinclong. Sampai ke kantor, resepsionis, sekretaris kinclong semua. Ketemu klien kinclong juga. Lagi istirahat Bu di food court gitu Bu. Ada SPG nawarin rokok Bu, kinclong. Segala macam Bu, pusing laki-laki Bu. Itu godaan laki-laki berat Bu. Ya, ketika kayak begitu Bapak Ibu Bapak sekalian, maka datangilah istrinya. Begitu kan kata Rasulullah kan? Terdapat kenikmatan yang sama, berpahala sedekah dan barokah. Kata Rasul demikian loh. Makanya Ibu, kalau Bapak pulang cepat jangan ditanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Si Papa tumben, nah, jangan tumben. Berarti ada maunya, gitu Bu. Dan ibu harus prepare, mensiapkan diri. Ini kadang-kadang kan bini kita Pak, kita dilihat di luar tuh kinclong, cakep segala macam. Pas bini kita di rumah ya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih pakai baju dinas. Bapak tahu memang nih Bang. Tuh Bapak yang bilang daster bolong lagi ya Allah. Pelit banget sih Pak, sampai bolong begitu dasternya. Abis di dapur, abis kupas bawang gitu, bau bawang, abis nyisir ikan, bau amis segala macem, bau bawang, bau amis, bau jengkol, bau pete, bau asap. Jadi satu rupa. Ketika sang suami datang, assalamualaikum, kan ekspektasinya Bu, harapannya kan ketemu ya Allah, ini yang halal bagiku, yang cantik, yang wangi, pengen dipeluk, pengen dikecup, itu harapannya. Apa realitanya? Waalaikumsalam Papa. Astagfirullahaladzim. Yang tadi mau meluk Pak, kok bini gua gini-gini amat. Perasaan di luar cakep-cakep bener, gitu ya. Papa balik kantor lagi ya, mau lembur, assalamualaikum, begitu. Kagak jadi pulang dia, balik kantor lagi. Tuh Bu, karena nggak mendapatkan yang diinginkan Bapak di rumah, akhirnya terjadi ya kayak begitu di luar mereka. Makanya Bu, tugas ibu itu melayani Bapak, ya Pak. Tugas istri itu melayani suami, bukan tugasnya masak, bukan bersih-bersih, bukan nyapu, nyetrika, bukan. Ya,
Tugas ibu itu ngelayanin bapak. Kalau yang tadi saya sebutkan itu bisa dilimpahkan ke orang lain. Ya, yang nyapu, yang ngepel, yang nyuci, nyetrika itu kan bisa ke si bibi atau si mbaknya. Atau kalau nggak ke laundry dah. Masak, kalau ibu nggak bisa masak jangan paksa. Ada GoFood sekarang, ada GrabFood gampang, ada catering tetangga gampang. Semua bisa didelegasikan, Bu. Tapi untuk melayani bapak nggak mungkin si bibi kan? Nggak mungkin si mbak, harus ibu sendiri. Makanya fokus ibu tuh ngelayanin bapak. Ketika bapak pulang kantor, ibu sudah rapi, sudah wangi, sudah cantik. Ditawarin, papa mau makan dulu, apa mau mandi dulu, apa mau mama mandiin. Begitu. Begitu, jadi ditawarin dulu. Supaya bapak ini happy dan bahagia. Tugas ibu itu kok. Pak, ya betul ya. Tugas istri itu bukan masak, Pak. Bukan nyuci, bukan nyetrika, bukan. Itu mah memang kerajinan aja. Karena bapaknya pelit, nggak ngasih pembantu, begitu. Ya, tugas ibu itu melayani suami. Ya, supaya apa? Suami betah di rumah, gitu ya. Suami nggak pikir yang lain-lain, gitu ya. Yuk sama-sama kita menghisap sang suaminya, jaga pandangannya, jaga imannya, ya. Godul basor ya Pak ya. Godul basor, kalau ada apa-apa tundukin pandangan. Ya. Ustadz katanya kan pandangan pertama itu nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Iya nggak apa-apa yang pertama, tapi jangan diginin terus begitu ya. Kagak mau merem-merem ya supaya pandangan pertama jatuhnya. Nggak begitu juga ya. Tundukkan pandangan. Ghadul basar pun berlaku buat perempuan. Hati-hati. Ibu-ibu juga sama kalau di HP melihat artis Korea. Jangan juga ya. Ghadul basar juga. Ghadul basar. Tundukkan pandangan walaupun di HP. Kenapa? Ketika kita godul basar, nundukin pandangan sama yang bukan hak buat kita, yang nggak halal buat kita, nanti yang halal akan terlihat cantik, Pak. Kita nggak ngebandingin mulu sama orang lain. Ini yang halal di rumah lo buat saya, yang lain semua haram. Ketika kita membatasi diri melihat yang haram, maka yang halal itu akan tampak indah. Ada seorang pemuda baru nikah, Pak. Ngomong sama syekhnya, ya syekh, tuan guru, ketika belum menikah dengan istriku itu wanita yang paling cantik di dunia. Kata si ibu tadi, ketika aku meminangnya, dia tampak biasa saja. Ketika sudah menjadi istriku, seluruh wanita yang lain lebih cantik dari istriku. Gitu, laki-laki tuh. Apa sih masalahnya? Kata sang syekh ya, istrimu tuh nggak ada masalah. Yang masalah itu ada di pandangan kamu. Ya. Kalau sudah menikah, dia menjadi halal bagimu, maka di luar yang haram itu semua akan tampak lebih indah dibanding yang halal buatmu. Jangankan perempuan, mohon maaf, anjing dikasih bedak saja itu lebih menarik dibanding istri. Jadi kuncinya itu bukan pada laki perempuan, tapi lebih kepada pandangan kita, Pak. Kalau kita sering mengumbar pandangan kepada sesuatu yang bukan hak kita, sesuatu yang haram, maka yang halal jadi nggak cakep lagi, jadi nggak indah lagi. Makanya kuncinya Bapak Ibu sekalian, tundukkan pandangan. Jangan lihat rumput tetangga mulu. Bu, Pak, rumput tetangga itu hijau emang, lebih hijau, tapi sintetis rumputnya. Gitu ya. Jadi biasakan kita bersyukur nih ya, syakirin nih, bersyukur dengan apa yang kita punya, jangan dibanding-banding mulu. Ya, sama-sama kita menghisap, ya, menghitung. Apalagi yang harus kita hisap nih? Ibadah kita. Nah, ini penting nih ibadah nih. Kita bisa hitung-hitung nih. Kira-kira ibadah kita ini udah bener apa belum sih? Coba deh, ibu, bapak. Kira-kira kita sholat 5 kali sehari, khusyuk nggak sholatnya? Ibu mau dijawab sih. Kadang khusyuk, kadang enggak ya. Kebanyakan enggaknya. Udah ngaku aja kenapa sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngaku aja. Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Ini simbolisasi, Pak. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Letakkanlah dunia di belakangku. Aku mau menghadap Tuhanku. Begitu. Wahai dunia, engkau ke belakang ya. Aku mau fokus, mau konsen, mau khusyuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu idealnya. Allahu Akbar. Namun apa yang terjadi setelah itu? Allahu Akbar. Emak-emak lagi sholat, Pak. Ya Allah, hujan, belum diangkat jemuran. Ya, lagi sholat mikir jemuran dia. Allahu Akbar. Ya Allah, itu ikan asin belum diangkat, gosong, mikir ikan asin, Pak. Bapak juga sama. Allahu Akbar.
Nyari kunci motor pas saya nggak ketemu Pak. Lagi pas sholat, ingat. Iya, kunci motor kan di lemari. Nah, ilaha illallah. Cari kunci seharian kagak dapat, lagi sholat dia ingat pun. Ustadz, ini mungkin petunjuk dari Allah. Agak itu godaan setan itu. Bisikan setan itu supaya kita nggak husul lagi mikirin kunci motor lagi sholat. Gitu ya. Itulah manusia Pak. Dan orang tuh digoda sama setan sesuai dengan apa yang dia banyak pikirin. Ibu lagi mikir apa, itu yang akan digoda. Ya, makanya kita harus kosongkan pikiran, Pak, fokus kepada Allah. Jangan mikir yang lain. Ya, ibu jangan mikir masakan, jangan mikir jemuran, jangan mikir papanya, jangan, udah pikirkan Allah. Begitupun bapak, dagangan, bisnis, kerjaan kantor dihilangkan semua, udah nggak usah. Ya, pikir fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz juga digoda sesuai dengan apa yang saya pikirkan, masya Allah. Saya sering banget cerita nih. Ya, ini cerita. Ya, sebenarnya saya membuka aib sendiri, Pak. Ini buat hikmah pelajaran. Suatu ketika di sebuah masjid jami besar di Sumatera, ya. Saya sedang roadshow, disuruh tiba-tiba ada kajian maghrib dadakan. Saya disuruh jadi imam, didorong gitu, Pak. Saya sebisa mungkin saya menolak. Kalau bisa yang imamnya imam rawatib aja gitu ya, jangan saya gitu kan. Tapi karena sudah didorong, ya udah mau nggak mau, masa mau mundur lagi kan nggak lucu juga. Dorong, Ustaz, mumpung di sini ya udah imam. Hari itu kajiannya tambahan, dadakan. Temanya pun baru. Jadi saya harus berpikir dulu ntar saya mau ngomong apa gitu ya. Mikir dulu. Ustaz juga mikir dulu kali gitu ya. Mikir mau ngomong apa. Saya baca maghrib Pak ya. Baca surah Aman, Al-Fatihah, baca Ar-Rahman, saya aman selesai. Ya, qadar Allah sudah mungkin di kepala saya, jadi saya baca itu insya Allah nggak ada yang salah. Bacaan nggak ada yang salah. Rokat 1 aman, rokat 2 aman. Bacaannya nggak salah, rokatnya lupa. Nah itu masalah jadinya. 2 apa 3? 2 apa 3? Akhirnya saya tahiyat akhir di tahiyat awal. Subhanallah, ya Allah, saya salah. Setelah itu saya nggak mau Pak jadi imam lagi, malu, ya gitu Bu. Ternyata setan itu pinter menggoda Ustadz dengan apa yang Ustadz pikirin. Kalau ibu kan digoda pakai jemuran, pakai ikan asin, Ustadz pakai bahan ceramah coba digodanya. Ya Allah Pak, emang dikira itu kita mau mikir apa ntar ayatnya, apa hadisnya? Kayaknya bagus Pak, kagak bagus Pak. Ngaco itu juga sama. Orang kan digoda sesuai apa yang dia pikirkan. Makanya pas mau sholat kosongin tuh pikirin, udah hilangin semuanya. Fokus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, permasalahan kita sekarang dari 5 kali sholat kita, berapa kali yang khusyuk? Nah, kagak benar sholatnya. Belum yang lainnya, sedekah, ikhlas enggak? Nanti kita cek nih ya. Pas mau ke Semeru nih, kita cek nanti. Ikhlas apa enggak sedekahnya ibu? Ya, kadang-kadang kan Masya Allah ya, kalau orang sedekah tuh emang godaannya berat. Godaannya itu berat. Ustadz, sebaiknya sedekah itu diem-diem apa terang-terangan? Dua-duanya baik. Terang-terangan bagus, diem-diem bagus. Yang nggak bagus tuh diem-diem nggak sedekah, itu nggak bagus. Terang-terangan bagus, boleh. Yang penting jaga hati. Rasul dan para sahabat kalau sedekah bu terang-terangan diumumin sama Rasul. Ya. Ketika menjelang perang Tabuk itu Rasul biasa Pak, sebelum perang mengumpulkan para sahabat. Dilelang. Siapa yang mau sedekah ini? Itu Utsman, ya Rasulullah. Saya sedekah 100 ekor unta, kata Utsman bin Affan. Utsman orang kaya. Sedekah 100 ekor unta sama dengan 30 juta kali 100. 3 miliar. 3 miliar, sedekah 3 miliar. Utsman biasa orang kaya. Yang lain bagaimana? Enggak ngiri Bu, termotivasi. Enggak julid juga. Sombong gitu aja. Enggak begitu, termotivasi. Yang paling terkompor itu siapa? Umar bin Khattab. Ya Allah, setiap sedekah begini kok gua kalah melulu. Emang nggak bisa pernah menandingi sedekahnya Utsman, dia orang kaya, beda level. Tapi bismillah, hari ini aneh mau ngelebihin sedekahnya Utsman. Umar punya kebun yang luas Bu. Ya Rasulullah, izin. Tadi Utsman berapa ya? 3M. Wah, ini ya Rasulullah, saya setengahkan, saya sedekahkan setengah harta saya. Saya punya kebun yang luas, separohnya untuk jihad fi sabilillah. Oh sahabat takbir, Allahu Akbar, senang Umar, oh senang. Enggak sombong, enggak. Senang bisa melampaui sedekahnya Utsman. Karena Umar orang biasa Pak, enggak kaya-kaya banget. Yang kaya itu Utsman.
Udah seneng tuh Umar tuh. Wah, seneng banget ya Allah. Mereka nggak ada GR, Bu. Seneng kenapa? Karena wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegera. Fastabiqul khairat, lomba-lomba sama akhirat. Mereka seneng. Kalau paling tinggi, paling gede, seneng. Nggak lama sedekahnya. Nggak lama dia senengnya. Datang sahabat yang ketiga ini. Orang yang kurus, ya Allah. Ceking, Bu. Kalau pakai sarung kedodoran melulu. Beneran. Ya. Tapi kata Rasulullah, walaupun ini orang kurus ya, kalau imannya ditimbang di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu iman seluruh penduduk Madinah, maka iman orang ini akan lebih berat dibanding iman semua orang Madinah. Siapa dia? Abu Quhafah. Kita mengenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Datang, ya Rasulullah, aneh denger Utsman ngasih 3M ya? Iya betul. Umar separuh harta ya? Iya betul. Oke deh gini ya Rasulullah, bismillah, hari ini saya sedekahkan seluruh harta saya untuk jihad fisabilillah. Abu Bakar mensedekahkan harta yang dia miliki itu ya. Hari itu juga disedekahkan semua untuk jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, ya Umar, ya Abu Bakar, lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Begitu. Bapak bisa nggak gitu? Bisa datang Bapak ketua DKM sendiri. Saya sedekahkan harta saya semua untuk Masjid Asy-Syakirin. Wah, Masya Allah. Kata Pak DKM, Bapak nanti tinggalkan apa untuk keluarga Bapak? Aku tinggalkan Allah dan Pak Ketua DKM. Nah, lu tanggung keluarga saya. Enggak gitu ya? Enggak ya. Abu Bakar mensedekahkan semua hartanya, tapi kata pada ahli sejarah, enggak semuanya. Hanya yang dipegang. Investnya masih banyak. Jadi enggak ninggalin keluarganya itu jadi lontang-lantung gitu, enggak ya. Tapi itulah, para sahabat sedekahnya disebutkan. Kagak ada yang GR, nggak ada yang ria, nggak kayak kita. Ya, disebutin dikit langsung naik gitu ya. Nggak boleh begitu ya. Kita ini kalau ada kotak amal gitu ya, kalau bapak-bapak ini ada jumatan kotak amal ya. Kita kan kalau ngasih gimana Pak gini ya Pak ya. Itu ya, ditutupin supaya orang kagak tahu. Itu dua motivasinya. Yang pertama, ya memang nggak mau tahu orang, aduh ini kan amal saya. Yang kedua, dia malu. Yang dia kasih cuma 2.000. Sama kayak masuk WC. Sama kayak pakai di Indomaret gitu ya. 2.000 perak. Apalagi kalau yang ngasih logaman. Ini ada nih Pak, kotaknya itu aluminium, dia kasih 1.000-an Pak. Kelenteng lah. Itu aib Bu. Ya 1.000. Begitu. Kalau yang dikeluarin yang warna pink beda lagi urusannya ibu-ibu. Mama nih kalau lagi keropak gitu ya, warna pink tuh ya, warna merah gitu ya. Wah 100.000. 100.000 coba. Agak perlu ditutupin nih kalau perlu. Ini jawab nih. Cepet liatin ini masukin nih. Begitu. Nggak begitu ya Bu. Hati-hati ya. Masalah sedekah ini harus dijaga. Boleh disebutkan tapi jangan riya. Boleh disebutkan untuk memotivasi orang lain. Sebaiknya memang diam-diam. Fasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha kata Rasul. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang dijamin ke surga, bab nomor 6 itu ada orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dia sembunyikan. Sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Masya Allah. Ya, kalau bisa ikhlas kayak gitu Bu. Sedekahnya Bu ya, kalau orang kayak kita, kalau memang orang kita ini geeran Bu, mendingan sedekahnya ikhlas Pak. Sembunyiin aja, hamba Allah cukup. Hamba Allah cukup. Ya. Tapi Pak, setan itu cerdas Pak, licik. Ketika Bapak disebutkan hari Jumat ya, sedekah dari Bapak ini 1 juta rupiah dari hamba Allah. 10 juta dari hamba Allah. Disebutkan sama DKM, Masya Allah ya, hamba Allah ini sudah sering sekali menyumbang di Masjid Asy-Syakirin ini. Masya Allah, kita doakan beliau begini. Kata jamaah, siapa sih hamba Allah itu? Bapak ini nahan nih Pak, Bapak hamba Allahnya Bapak. Nahan. Wah, gitu. Kejamaahnya, kan ramai itu siapa hamba Allah ini luar biasa ini. Masa nggak tahu sih Pak? Begitu. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu tuh ya, udah mau nahan tetap dia nahan nih supaya nggak sebut namanya. Pas pulang kan masih ramai tadi ngebahas. Ini hamba Allah siapa sih nih? Warga kita luar biasa nih, nggak mau disebutin namanya, sumbangannya 10 juta. Pak, masa nggak tahu sih Pak hamba Allah itu Pak?
Ini loh, habis semua. Itu setan, Pak. Walaupun masih hamba Allah, masih dikejar juga sama setan supaya angus amal kita. Ya. Makanya kalau tipikal kita orang geeran, Pak, mendingan disembunyiin dah, diem-diem baik gitu ya. Diem-diem aja. Kalau mau kasih tahu ketua DKM aja supaya transparan begitu. Gitu ya. Evaluasi sedekah kita. Evaluasi tadi pertama akidah kita, ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, akhlak kita, sedekah ya, akhlak evaluasi juga, Pak. Muhasabah nih, ibu-ibu akhlaknya selama tahun kemarin gimana, Bu? Ya, penting, Bu. Ya, matinul khuluq, akhlak yang bagus tuh penting banget ya, Bu. Bapak juga dievaluasi akhlak Bapak bagus apa enggak? Orang-orang masjid belum tuh akhlaknya bagus loh, Pak. Ya, banyak orang di masjid, Bu, berantem, Bu. Banyak loh, Bu. Ada itu orang di masjid berantem itu aja. Ya. Gara-gara beda ini, beda furu'iyah pada berantem. Hati-hati ya, akhlak diperhatikan ya. Setelah akhlak apa lagi? Perhatikan juga bagaimana semangat kita memperbaiki diri, Pak. Ibu sekalian. Ya, namanya upgrading yang meningkatkan kualitas diri kita. Musaqqaful fikri. Banyak kita berpikir menambah wawasan keilmuan kita. Banyakin ngaji, Bu, buat tahun depan, Bu ya. Ibu harus punya target-target yang konkret. Pokoknya tahun depan saya ibadahnya harus begini. Ibu punya target, Bu. Biasakan Ibu kalau buat target tuh konkret, Bapak, Ibu sekalian. Saya tahun 2002 pokoknya harus menjadi orang yang takwa. Jangan begitu. Terlalu global. Harus yang lebih spesifik. Saya 2002 mau mendawamkan duha. Duha dulu aja, yang gampang. Duha 2 rakaat dah. Pokoknya kalau satu hari nggak ada duha, saya akan bayar dengan yang lain. Saya ganti dengan sedekah 5.000 ke masjid. Begitu. Tahun depan naikin lagi jadi 4, jadi 8. Duha udah dawamkan, naikin targetnya yang lebih sulit apa? Tahajud. 2+1 dulu aja, jangan 8+3 kebanyakan. Pelan-pelan naikin 4+3 sampai 8+3 sempurna. Dawam duhanya, dawam tahajudnya. Saya mau sedekah subuh tiap hari walaupun cuma 5.000 perak nggak masalah. Yang penting istiqomah. Ahabul amal indallah adwamuha wa in qalla, kata Rasul. Amal yang paling Allah cintai itu ya adalah yang continue, yang istiqomah. Jangan ibu sedekah 10 juta tapi 10 tahun gak sedekah lagi. Yang mendingan sedekah 100.000 tapi rutin tiap bulan. Begitu. Gitu ya. Biasakan amalan kita istiqomah. Yang terakhir kita mengevaluasi kebermanfaatan kita untuk umat. Nah ini nih, hablum minan nas kita gimana nih? Ya khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasul. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Hari ini saya membawa teman-teman dari Qudwah, yuk kita buktikan kebermanfaatan kita untuk saudara kita yang sedang mengalami musibah di Semeru. Silakan teman-teman dari Qudwah berkeliling. Insya Allah kita akan funding, akan mengumpulkan dana untuk kita sumbangkan semuanya bagi saudara kita yang ada di Lumajang yang sedang menderita karena erupsi Gunung Semeru. Tunjukkan kepedulian kita, kebermanfaatan kita, rezeki terbaik kita yang insya Allah ini akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bu, di surah nomor 2 ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang berinfak jalan Allah itu bagaikan sebuah biji, tubuh 7 tangkai dan setiap tangkai tumbuh 100 biji, Pak. 1 kali 7 kali 100. Bapak berinfak 1.000 rupiah hari ini, Allah balas 700.000. Bapak berinfak 1 juta hari ini, Allah balas 700 juta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i
اللهم انصر إخواننا المسلمين في جو الشرقية. اللهم يسر لنا ويسر، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياكم شر مصائب الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.